Yo mama friend, Bang Pilih is on the stage. Mau cerita apa? Bang Pilih siap sharing. Oke, jadi di video kali ini gue udah kedatangan tamu dan inilah yang pernah gue singgung ya di video gue terakhir. Gue bilang akan ada kayak konsep baru dan inilah sedikit konsep baru perubahan di channel gue biar nggak bosen liat muka gue terus ngomong sendiri. Jadi gue udah kedatangan salah satu kakak kelas ya, bukan cutting ya nyebutnya dulu ya. Kakak kelas ya. Ya, jadi gue manggilnya Akang dulu. Karena kalau di SMA 5 Bogor, SMA kita, manggil ke senior itu Akang. Dan namanya ini adalah Kang Badi. Kang Badi ini sekarang udah kerja di luar ya. Yoi, di luar negeri. Waduh, di luar mana? Jadi kerjanya di Malaysia. Dulu juga Kang Badi ini kuliah di UUM ya Kang ya? Iya, di Universiti Utara Malaysia. Ambil International Business Management. Untuk spesifik. Langsung minder gue dengar jurusan itu. Kayaknya itu biasa aja sih. Karena bahasa Inggrisnya ya, jadi terlihat mahal gitu ya. Karena bahasa Inggris jadi kelihatannya lebih mewah aja. Lebih mewah, yoi. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan sedikit membahas isu yang masih hangat ya Kang ya, bisa dibilang. Ya, kurang lebih masih happening lah ya sekarang ini. Yoi, benar, masih happening. Jadi tentang COVID-19. Tapi kita nggak bakal bahas tentang data mengenai jumlah case di Indonesia atau jumlah case di seluruh dunia. Tapi karena Kang Badi ini kan sekarang ada di Malaysia, jadi gue tertarik itu untuk membandingkan antara kondisi situasi penanganan COVID di Indonesia dan juga di Malaysia. Karena bintang tamu kita kan ada di Malaysia. Jadi kayaknya kalau kita bahas langsung dari narasumber yang ada di sana itu lebih informasinya lebih reliable gitu. Betul ya. Sebelumnya ini kita harusnya ada janjian soal baju kali ya. Di situ pakai timnas Indo, harusnya di sini iya. timnas Malaysia. gue tadi mau janjian, cuma kayaknya lu nggak akan beli baju itu sih kayaknya. Atau beli? Iya, kebetulan baju timnas Malaysia gue di kampus gue tinggal. Oh gila, itu kenapa tuh? Kenapa ditinggal? Karena waktu itu koper penuh juga ya udah sampai Indo takutnya diamuk masa di Suta ya, di bandara, iya, dicegat sama Ultras Garuda kan. Iya, demi keselamatan diri jadi kayak udahlah taruh di koper kampus aja lah. Main aman gitu. Ya. Siap. Main aman aja lah sekarang. Oke. Kabar gimana Kang? Takutnya nggak sengaja jadi. Waduh, kayak kasus mana tuh nggak sengaja. Ngeri. Tapi kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bang? Di sini mana sekarang? Di Bogor atau di Bogor? Dan Bogor lagi panas banget sekarang ini. Makanya nih gue keringetan banget mau pakai kipas takutnya berisik lagi. Terus sekarang gimana Kang posisi? Siap. Posisi gue di kafe sekitaran apartemen di Pineng. Oke, di Pineng ya. Namanya nggak perlu disebut kali ya, nggak perlu. Sponsor. Kita nggak di endorse, nggak usah. Kita nggak di endorse. Oke. Di sana beda sejam ya sama di Indonesia ya. Gue kan sekarang jam 2 nih. Berarti di sana jam 3 ya. Yes, di sini sekarang 14.59, berarti di Indo 13.59. Betul. Kalau ngikutin saat kita record hari ini ya. Yoi. Sip. Jadi mungkin kita mengawali permasalahan yang akan kita bawa ini, mungkin sedikit review lah. Dulu pertama-tama awal COVID-19 ini kan mulainya di Wuhan, China ya. Dimana dulu juga di Indonesia sedikit agak terlambat sih menurut gue. Kayak orang-orang tuh baru sadar ada COVID itu setelah Maret ya. Tanggal pastinya agak lupa. First case-nya yang 2 orang yang di Depok itu. Nah iya. Dan setelah itu kita atau mungkin sebelum itu dari Malaysia sendiri kan udah ada kasus ya. Kalau nggak salah lebih dulu dari Indonesia ya. Iya, untuk di kawasan Asia Tenggara pada saat bulan Maret tuh Malaysia menjadi salah satu negara yang paling tinggi terkena dari penyebaran coronavirusnya. Setelah Singapura ya. Akhirnya pemerintah dulu paling tinggi kasusnya. Oh paling tinggi Malaysia dulu ya? Di kawasan Asia Tenggara. Ya. Setelah itu karena kasusnya semakin meningkat perharinya, akhirnya pemerintah dari Malaysia ada kebijakan namanya PKP atau MCO. Kalau MCO istilah bahasa Inggrisnya Movement Control Order. Kalau PKP itu perintah kawalan pergerakan.
Oh, itu atau kita translatannya. PSBB-nya. PSBB ya. Okay, PSBB-nya. Kayak gitu. Jadi yang pertama di ASEAN? Yang pertama di ASEAN tuh pada saat bulan Maret tuh Malaysia yang terbanyak. Okay. Di situ mulai tuh kelihatan gimana sebuah negara itu akhirnya terguncang lah ya dari segi ekonomi, kestabilan masyarakatnya. Benar-benar. Dari hal-hal tersebut juga jadi tolak ukur lah kalau negara itu harus selalu punya planning lah, perlu kesiapan ketika ada satu epidemi, kita juga harus aware lah, jangan sampai udahlah itu kan di negara tersebut gitu. Dan dulu kan awalnya, tapi nyatanya si COVID ini sendiri, coronavirus kan terjadinya kan dulu seakan-akan epidemik di Cina kan. Iya. Nah, terus ternyata udah mulai bermunculan kan pertama tuh kita mungkin agak sedikit aware dengan kasus ini setelah muncul di Singapura dan Malaysia kan. Karena itu negara yang paling dekat sama Indonesia. Betul. Nah, dan baru saat itu kita tahu bahwa ternyata itu adalah pandemik. Kan kalau pandemik cakupannya lebih luas kan ya. Betul. Jadi ini kan kalau tadi kita ngitungnya dari Maret ya, berarti sekarang udah April, Mei, Juni, udah 3 bulan. Mau jalan 4 bulan ya. Dan di Indonesia mungkin bisa dibilang sekarang adalah negara yang penanganannya paling buruk sih menurut gua di ASEAN ya. Karena di mana negara-negara tetangga kita kayak, tapi mungkin Singapura masih tinggi Kang ya? Apa gimana? Gua kurang perhatiin juga sih. Masih tertinggi kan? Ini kalau lihat dari data statistiknya, Singapura yang tertinggi lah di kawasan Asia Tenggara. Cuman kita pun di sini kan untuk kepastian data kita nggak punya pegangan kuat ya, nggak punya fundamental. Karena kan Indonesia juga negara yang sangat luas dan banyak juga daerah-daerah mungkin belum tersentuh sih menurut gua. Dan juga banyak isu sih belakangan ini katanya di Indonesia bisa jadi kurang terdeteksi itu karena memang cakupannya itu masih belum mencakup ke seluruh daerah-daerah pelosok gitu. Kan Indonesia nggak cuma perkotaan kayak di Malaysia ataupun Singapura kan, itu kan mungkin lebih mudah mengakses seluruh masyarakatnya ya. Ya, tapi tetap kita berharap yang terbaik lah. Dari jumlah penduduknya dan juga luas wilayah kan di Indonesia jauh lebih berkali lipat dibandingkan sama Malaysia dan Singapura kan ya. Iya benar-benar. Jadi kalau kita sekarang ngerasa aman-aman aja dengan posisi kedua untuk tingkat penyebaran corona, rasanya kita tetap harus waspada sih, karena kan semakin banyaknya jumlah penduduk, semakin ada kemungkinan penyebaran terjadi gitu kan. Iya. Makanya sekarang kan kita juga udah mengalami fase PSBB transisi ya kalau di Indonesia. Sama di sini juga. Itu sebutannya sama juga. Sekarang di sini sebutannya RMCO. Recovery Movement Control Order. Jadi sampai bulan Agustus ini di Malaysia akan ada mulai fase transisi. Yang tadinya belum diperbolehkan ada interstate atau pergi dari negeri satu ke negeri dua, atau istilahnya kalau dari Indonesia, provinsi. Di Indonesia itu kayak dari kota A ke kota B, sekarang tuh udah mulai diperbolehkan. Dan juga misalkan transportasi umum udah mulai dibuka lagi, terus juga restoran-restoran di sekitar Malaysia kembali normal, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang udah diadakan saat karantina MCO itu sih. Tapi ngomong-ngomong protokol, ini sekarang lu pakai bawa masker nggak? Wah bawa. Bawa. Lagi minum dalgona nih. Iya. Yang sempat ngehits apa itu dalgona dikocok. Jadi dibuka dulu maskernya. Tapi di sana dalgona emang ngetren juga kan? Di sini juga cukup ngetren. Sama ya? Oke. Lu udah sempat bikin belum? Nyobain bikin sendiri? Nah, belum sempat sih karena sibuk. Nggak tahu ya, maksudnya sibuk.
Ngeri sih. Jadi ini ya teman-teman mungkin yang belum tahu nih, Kang Badi ini kerja di salah satu perusahaan apa, Kang? Tolong jelasin biar teman-teman juga tahu. Bekerja di salah satu perusahaan BPO atau business process outsourcing, yang dimana bergerak di bidang digital marketing. Jadi gitu. Jadi nama perusahaannya Teleperformance. Dia perusahaan yang headquarternya di Prancis. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya, kayak tadi bahas tentang situasi yang ada di Malaysia. Jadi protokol kesehatan nih ngomong-ngomong itu. Di Indonesia sendiri kan yang pasti pemerintah itu biasanya berpegangan dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh WHO ya. Betul. Dan WHO itu kan menyarankan yang paling utama itu penggunaan masker. Terus kedua physical distancing itu atau social distancing, jarak 1-2 meter antara orang-orang. Yang ketiga kan cuci tangan harus sering-sering karena penularan itu kan paling rentan dari tangan, karena tangan itu yang paling sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari ya. Betul. Nah, apa itu, Bang? Main laptop, main HP. Main laptop, ya betul. Ngedit video. Ada netizen yang bingung apa gunanya tangan. Sip. Jadi lu dari apartemen tadi ke kafe pakai masker ya? Masker. Nah, terus kafe yang lu tempatin sekarang ini gue penasaran nih. Emang baru buka setelah masa RMCO tadi ya? Atau agak nakal nih kafenya, sebelum itu udah buka duluan, karena di Indonesia banyak yang kayak gitu. Kalau untuk di Penang sendiri yang gue tahu sih, karena statusnya udah kurang lebih 1,5 bulan green zone dinyatakan oleh kerajaan sini. Jadi di Malaysia ini kan ada 5 kali fase karantina. Maksudnya ada 5 tahap lockdown. Nah di fase kelima itu mulai ada kelonggaran dari pihak pemerintah buat restoran udah mulai buka. Cuman tetap kalau saat itu restoran tuh dibatasi jumlah yang datangnya berapa aja, terus juga rata-rata pun nggak boleh dine in. Gitu. Jadi harus hanya take away, terus ya udah. Kalau untuk di fase kelima tuh seperti itu. Kalau untuk saat ini sih karena udah dinyatakan resmi RMCO dan Penang sih sejauh ini belum ada lagi penambahan kasus, jadi udah boleh dine in dan juga udah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kayak kita setiap kesini tuh nggak hanya ke satu tempat, pokoknya setiap kita mengunjungi satu toko atau apa kita perlu nge-scan. Nah, di situ pergerakan kita tuh bakal ke record. Hari ini kita kemana aja tuh terdata gitu. Maksudnya ke-scan-nya pakai tools dari si toko itu sendiri apa gimana? Jadi dari pemerintah ini bikin sebuah kita tahu gue sebutannya mungkin ada aplikasinya, nanti kita perlu dari QR itu tracking. Kita hari ini sekian, lagi di mana, suhunya lagi berapa, nah kayak gitu-gitu. Wah, suhunya itu kita gimana update-nya? Nanti setiap kita masuk ke restoran atau toko atau apapun itu, kita bakal dicek apa sih pakai alat yang itu. Iya, cek suhu tubuh. Dan kita harus submit di form itu. Di submit sendiri manual. Dan nanti akan ada tulisnya risk-nya misalkan low atau risk-nya medium atau high. Nah itu bakal detect dari si form tadi. Oke, menarik nih. Ngomong-ngomong yang tadi apps-nya itu ya, mungkin menurut gue itu sesuatu hal yang bisa ditiru juga sih di Indonesia. Walaupun agak susah ya kalau kita berbicara karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang mungkin nggak banyak kasus COVID ya, kayak misalkan di Aceh. Di Aceh ini kan sementara kayaknya yang paling aman di Sumatera ya. Terus kalau ngomong Papua, terus Sulawesi, apalagi Jawa itu kan udah banyak kasus ya. Mungkin awareness masyarakatnya udah tinggi. Tapi ngomong-ngomong tadi penerapan aplikasinya itu ya, menarik sih menurut gua. Maksudnya aplikasi kayak gini kan mewajibkan si orang-orang yang ada di Malaysia itu sendiri untuk pertama harus punya kesadaran dulu kan. Apa ada sanksinya gitu Kang, misalkan seseorang nggak menggunakan aplikasi itu?
kalau kita nggak nge-scan dan juga nggak pakai masker ketika kita datang ke sebuah toko atau mall atau restoran, kita langsung disuruh pulang. Jadi memang standarnya tuh kita harus pakai masker. Terus ketika sampai di toko, mereka tuh udah ada QR code-nya gitu masing-masing, tinggal kita scan, nanti ke detect, terus kita isi nama, suku, alamat email, sama nomor HP, nanti langsung ke tracking tuh. Jadi kayak hari ini misalkan gua ke Giant, terus nanti ke Indomaret misalkan, di situ kita kelihatan pergerakannya kemana. Dan ini kan jadi ngebantu pemerintah lebih mudah lah. Oh berarti si orang ini ngebawa dari ini ke ini. Nah itu kan bisa ditelusurinya jadi lebih spesifik gitu loh. Iya. Pergerakan dari satu individu ke kemana-mananya kayak gitu. Iya. Berarti secara nggak langsung ini pemerintah itu udah terkoneksi sama toko-toko yang ada di sana dong. Jadi memang saat masa transisi itu langsung ada regulasi baru atau tambahan dari kerajaan dan pemerintahan sini buat kalau emang mau buka lagi, ini standarnya harus mereka penuhi kayak gitu. Jadinya mau nggak mau yang namanya biar menggerakkan ekonomi lagi, ya mereka ikutin protokol dari apa yang udah ditetapin gitu. Oke, menarik banget ya. Apaan tuh? Gua ada yang pesen minum jadi blender. Oke. Berarti emang menurut gue ya kalau dari kasus seperti ini kayak di Malaysia kan ada buat aplikasi yang terkoneksi dengan store-store yang ada di sana. Artinya memang secara karakteristik mungkin bisa dikatakan ya masyarakat Malaysia itu lebih bisa dikenalikan dibandingin orang Indonesia. Karena mungkin kalau lu lihat, lu kan masih main Instagram kan, main sosmed kan, pasti tahu lah gimana updatean di Indonesia. Sebelum ada PSBB transisi aja, itu orang-orangnya aja udah susah diatur gitu. Kan kita memang nggak bisa sih, gue sendiri nggak setuju dengan saran-saran dari mungkin dari pemerintah ataupun dari public figure yang ada di TV bilang disuruh di rumah aja gitu kan. Sementara kan nggak semua orang kondisi ekonominya itu bisa dikendalikan hanya dengan dia di rumah aja, karena ada pekerjaan tertentu yang mengharuskan kita keluar kan, misalkan seperti kayak driver ojol gitu. Terus ya tukang jualan di pasar itu kan nggak mungkin dia di rumah aja. Nah itulah makanya di saat PSBB itu kan memang sedikit ada kelonggaran, apalagi PSBB transisi ini orang-orang udah mulai boleh keluar tapi hanya yang berkepentingan saja. Nah sementara kalau di Malaysia sendiri itu kan tadi Kang Badi sendiri bilang kalau dengan menggunakan aplikasi itu artinya orang-orang tersebut udah di tracking sama pemerintah. Artinya mau nggak mau orang-orang di Malaysia berarti mayoritas bisa dikendalikan gitu kan? Dan sebenarnya kembali lagi ke ketegasan dari aturan itu sendiri sih. Kalau di sini memang ketika ada yang melanggar, kalau kita tarik kembali ke fase karantina lockdown yang fase 1 sampai 4, itu kalau kita melanggar yang stay at home itu, kita bakal ditangkap polisi dan didenda RM1.000. RM1.000 berarti 4 juta. 4 jutaan. Kurang lebih segitu. Wah. Dan kita akan dipenjara itu selama kurang lebih 6 bulan. Ada nggak di penjara? Ada. Ada, kasusnya banyak. Anjay. Ngeri juga ya. Agak lucu sih. Lu di penjara kenapa? Nggak ngikutin stay at home kan? Gara-gara keluar rumah. Iya, gara-gara keluar rumah. Tapi dengan adanya aturan yang tegas itu malah jadi ada masyarakat pun aware dan lebih peduli gitu dengan lingkungan sekitar. Itu sih mungkin itu juga bisa jadi introspeksi buat di Indonesia biar bisa lebih terkendali lah. Bener. Soalnya gue menarik juga waktu dengar ternyata Malaysia lockdown kan, dan terus waktu itu gue sempat lihat ada di berita gitu ya kayak live reporting satu, gue lupa channel apa. Dia memperlihatkan situasi Malaysia waktu pertama kali lockdown itu ya benar-benar langsung sepi gitu. Benar. Sementara kalau kita ngomongin di Indonesia mungkin untuk PSBB aja udah susah untuk ditaati, apalagi kita mau lockdown kan. Makanya dulu banyak pihak-pihak yang
menyarankan lockdown, tapi kayaknya sih nggak mungkin dengan kondisi masyarakat kita yang seperti ini gitu kan. Nah, dan juga tadi kan lu bilang kalau di sana ada denda sekian-sekian dan beneran diterapkan itu Kang ya. Benar-benar diterapkan. Nah, berarti dulu lu waktu awal-awal nyampe Malaysia kan itu sebelum ada masa lockdown ya Kang ya? Iya. Kalau untuk pengalaman kerja saat berangkat ke sini tuh kan ini unik sih. Jadi kebetulan baru dapat kontrak itu mulai per tanggal 2 Maret di kantor ini gitu kan. Nah, jadi tanggal 29 Februari itu, nah di situ baru masuk 2 minggu langsung lockdown kayak gitu. Nah di situ benar-benar kelihatan sih, maksudnya transisinya dari yang tadinya orang keluar tuh atau lalu lalang dengan normal, tiba-tiba dikasih aturan lockdown, langsung jalanan sepi, terus juga suasana perkotaan jadi kayak nggak ada kehidupan kayak gitu. Berarti itu kantor juga lu baru masuk 2 minggu langsung work from home. Dan ya ternyata benar yang gue lihat di TV dengan kenyataan yang lu utarakan tadi, ya ternyata memang benar orang-orang di sana itu patuh dengan aturan. Di sana kan ada driver ojol juga Kang ya? Transportasi online kan, ada kan? Itu juga harus di rumah. Ojol nggak ada. Ojol nggak ada ya? Di sini tuh kalaupun Grab nggak ada Grab yang ojek, dia langsung cut. Iya. Dan itu gue ya. Itu produk ya. Ntar kalau ya transportasi online salah satu yang warna hijau. Iya. Hijau dua-duanya tapi hijau dua-duanya. Salah juga ya. Iya. Tadi cut aja lah, di sensor aja. Oke, berarti kalau yang tadi pengendara-pengendara transportasi online dia tetap di rumah juga? Kalau untuk jasa pengiriman makanan dan juga transportasi sih tetap beroperasi, cuman ya dibatasi. Maksudnya kalau misalkan untuk jam operasinya tuh biasanya bisa sampai jam 12 malam, ini jam 8 malam tuh terakhir. Udah nggak ada lagi. Tapi kalau di Malaysia orang yang bawa motor banyak nggak sih? Sebenarnya banyak juga, cuman mungkin karena lebih teratur jadi nggak begitu kelihatan gerasak gerusuk ya. Iya. Nggak macet kayak di Indonesia berarti di sana? Nggak semerawut kayak di jalanan inilah, di Bogor lah, di Jakarta. Di Pasar Anyar gitu ya? Merdeka. Udah nggak ketolong kalau ada kereta kan, aduh. Ngeri. Oke, apalagi di Penang ya. Kalau di Penang agak lebih sepi lagi mungkin ya. Iya, karena jumlah penduduknya di sini tuh hanya berapa lebih, lupa. Ntar takut salah ngomong data. Pokoknya jumlah penduduknya dikit. Pokoknya data nih agak ngeri. Tapi mungkin kampus lu juga keren kali UM. Itu bisa jadi agency. Iya. Ngomongin Catalyst Agency ya. Ini kita bisa ya intermezzo dikit. Soft selling. Iya, soft selling banget. Enggak apa-apa. Apa itu Kang nyebutnya Kang kalau Catalyst Agency itu? Bisa dijelasin enggak? Bisnis di bidang pendidikan sih. Jadi kita agensi pendidikan yang ngebantu calon-calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Khususnya yang emang dari kelas 3 udah punya target mau kuliah di PTN atau swasta, kita memberikan alternatif atau second option buat mereka biar bisa melanjutkan jenjang pendidikan kayak gitu. Di Malaysia kan? Khusus Malaysia aja? Nggak harus UM? Saat ini baru buka 2 kampus besar di Malaysia, karena di UM atau di IM. Oke. Kalau untuk UM sendiri dia concernnya di manajemen atau business management, pokoknya jurusan IPS. Kalau di IM jurusan IPA, dia lebih ke teknologi, terus juga desain. Sip. Ntar kita bahas lebih lanjut di next video mungkin kalau bisa. Di part 2-nya. Yoi. Jadi makanya nih bagi teman-teman semua yang lagi nonton jangan ada yang di skip karena ini narasumbernya sekali lagi bukan kaleng-kaleng ini. Kuliah di Malaysia, kerja di Malaysia, kurang keren apa? Tapi jangan pindah ke warga negaraan Kang ya. Waduh, kalau itu sih masih apal Indonesia Raya. Siap. Ini ya harus ada di dada ini. Harus ada. Bawa aku baju timnas Indo sebetulnya. Sip.
Oke, teman-teman semua. Jadi kita di sini memang dari awal kan kita nggak pengen bahas tentang data mengenai case COVID karena itu udah banyak yang share, udah banyak pasti juga media yang memberitakan sehingga orang-orang mungkin bosan kalau lihat itu aja. Makanya kita di sini menghadirkan pengalaman dari Kang Badi itu sendiri. Kang Badi kan orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Jadi kita pengen compare lah gitu gimana situasi dan juga mungkin penanganan dari pemerintah sana. Kemudian semua orang yang ada di Malaysia itu menyikapi peraturan dari pemerintah, apakah mereka melaksanakannya apa enggak, terus di-compare sama yang ada di Indonesia. Dan sejauh ini yang gue dapat kesimpulannya adalah bahwa orang di Malaysia itu jauh lebih disiplin dibandingkan orang-orang yang ada di Indonesia. Bener Kang ya? Nah mungkin rata-rata ya bisa kita tarik kesimpulan garis besar. Lebih disiplin. Kita juga nggak tahu ya di luar sana mungkin ada aja yang ngelanggar tapi kita nggak tahu. Seperti yang tadi gue bilang kan ada juga yang ngelanggar dan akhirnya di penjara atau didenda sama polisi. Jadi sebenarnya kalau disiplinnya masyarakat Indonesia atau Malaysia itu kembali lagi kesadaran si masyarakatnya. Kalau soal paling disiplin apa enggaknya kembali lagi ke regulasinya apakah sudah kuat dan juga gimana cara masyarakat itu memahami arti regulasi tadi itu. Iya, sip. Oke. Jadi mungkin sebagai penutup mungkin ya, gue sih pengen ngasih tahu ke teman-teman semua yang di rumah gitu, bahwasannya ya kita saran dari diri gue pribadi jangan terlalu meremehkan COVID, tapi jangan juga terlalu takut dengan COVID itu sendiri, jadi kayak fobia gitu kan. Akhir-akhir ini gue kayak banyak baca sumber-sumber yang mungkin nyuapin kita tuh hal-hal positif gitu. Karena selama ini kan seakan-akan media itu hanya memberitakan sisi negatifnya. Padahal si COVID ini sendiri kan banyak sumber-sumber yang bilang bahwa ya ini nggak beda dengan flu biasa, cuma bedanya ya karena ini baru mungkin kan obatnya belum ada, jadi orang-orang tuh kayak panik gitu. Jadi intinya sih yang pengen gue tekenin ke teman-teman semua, pikiran positif lah itu karena yang akan menjaga diri kita dari si COVID itu sendiri adalah kekebalan tubuh dan juga pikiran yang positif gitu. Itulah imun yang paling utama menurut gue. Kalau dari lu gimana Kang? Kalau dari gue sih, yang pertama masyarakat juga harus punya jiwa optimisme lah kalau kita bisa ngadepin corona ini bareng-bareng. Karena kan ada beberapa yang akhirnya jadi acuh dan ya udahlah mau kena mau enggak, yang penting gue bisa hidup kayak gitu. Itu kan yang jadi problem saat ini gitu loh. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan bahaya dan sebenarnya bisa nggak sih kita ngelalui fase ini kayak gitu loh. Akhirnya dia berani berontak aja, yang penting kebutuhan sehari-hari gue terpenuhi, masalah orang lain ya itu lu yang tanggung sendiri kasarnya. Nah paling kita menanggapi atau kita harus lebih aware sama diri kita sendiri yang pertama. Setelah itu baru kita aplikasikan untuk banyak orang kayak gitu. Jadi intinya kunci utamanya itu tingkatkan kesadaran akan kebersihan sih menurut gue. Setuju ya Kang ya? Benar. Setuju. Oke. Jadi ada lagi nggak Kang dari lu Kang kira-kira? Atau cukup? Cukup sih, paling harapannya semoga kedepannya di Indonesia semakin membaik, semakin bisa lebih teratur dan juga masyarakat Indonesia bisa sadar akan bahaya COVID ini seperti apa dan juga mematuhi peraturan dari pemerintah biar bisa membantu teman-teman kita di garda terdepan di bisa untuk bisa melawan COVID-19 ini kayak gitu sih. Sip, jadi makasih banyak kembali sekali lagi. Mungkin nanti kita akan ngobrol dalam waktu dekat. Mudah-mudahan teman semua yang nonton mendapatkan manfaat dari yang kita bahas. Walaupun ya mungkin dari sisi ketajaman analisisnya kita masih kurang, yang juga channel baru kan. Doakan saya supaya subscriber nambah, terus banyak yang komen, yang share. Jadi engagementnya tinggi, bisa segera pasang AdSense kan, lumayan jadiin bisnisnya Kang ya. Jadi arrange lagi waktunya nanti gampang. Siap. Oke, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk memberikan jempol atas, untuk komentar, bagikan, dan juga subscribe channel ini. Bang Pilih cabut dulu, nanti kita ngobrol lagi. Assalamualaikum. Closing gue apa ya?
Gue jadi lupa. Oh iya. Gue jadi lupa.